Kesepian adalah hal yang menyakitkan. Namun terkadang, cinta menemukan kita dengan cara yang paling tidak terduga. Ini adalah kisah tentang seorang nenek tua, tersesat di kedalaman hutan, yang menemukan keluarga di makhluk alam liar. Bersiaplah untuk perjalanan emosional yang akan menyentuh hati Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah yang lebih mengharukan dan menginspirasi. Jauh di dalam hutan, di mana udaranya berbau tanah lembab dan pepohonan yang menjulang tinggi bergoyang lembut tertiup angin, hiduplah seorang nenek tua bernama Ina. Dunianya kecil namun damai, sebuah gubuk kayu kecil yang terletak di samping sungai yang jernih dan berkelok-kelok. Suara kicauan burung dan gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya temannya. Dahulu kala, ia mempunyai sebuah keluarga, suami yang mengukir patung kayu, anak-anak yang tertawa, dan bermain di tepi sungai. Namun waktu telah merenggut semuanya. Satu demi satu, mereka menghilang, meninggalkannya hanya dengan kenangan. Kini, dia menghabiskan hari-harinya, mengumpulkan buah-buahan, menganyam keranjang, dan berbicara dengan sungai seolah sungai itu bisa menjawabnya. Apakah hanya aku yang tersisa? Dia sering berbisik ke langit, menyaksikan awan melayang seperti hantu masa lalu. Suatu pagi, ketika dia berjalan lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari buah mangga yang sudah matang, dia mendengar sebuah suara. Jeritan yang samar-samar dan terputus-putus, hampir seperti rengekan anak-anak. Jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, dia menerobos dedaunan lebat dan menemukan sesosok tubuh kecil gemetar di bawah akar pohon besar. Itu adalah bayi orangutan, lengannya yang kurus melingkari tubuhnya, bulunya kotor dan kusut. Matanya yang besar dan gelap bertemu dengan matanya, penuh ketakutan dan kesedihan. Nafas Ina tercekat di tenggorokannya. "Oh, kasihan sekali," bisiknya sambil berlutut di sampingnya. Dia mengulurkan tangannya perlahan, takut dia akan lari, tetapi sebaliknya dia berpegangan erat padanya, seolah dia sedang menunggu seseorang menemukannya. Air mata mengalir di mata Ina saat dia mengangkatnya, menggendongnya di dadanya yang lemah. "Di mana ibumu?" dia bergumam. Namun hutan itu sunyi. Dia tahu yang sebenarnya. Pemburu liar, pemburu. Seseorang telah mencuri ibunya, meninggalkan anak tak berdaya ini sendirian. "Kamu tidak perlu sendirian lagi," janjinya sambil memeluknya erat. "Aku akan menjagamu." Tapi waktu tidak baik. Tangan Ina yang tadinya kokoh mulai gemetar. Kakinya yang tadinya cukup kuat untuk berjalan bermil-mil melewati hutan, kini menjadi lemah. Dia tidak lagi mengumpulkan buah-buahan sebanyak itu. Dan terkadang, dia lupa beberapa hal. Mengapa dia melangkah keluar? Apa yang hendak dia katakan? Banu menyadarinya. Dia memperhatikannya dengan sedikit khawatir. Membawakannya buah-buahan yang paling matang, menempelkan tubuh hangatnya ke tubuhnya ketika malam menjadi terlalu dingin. Suatu pagi, dia berjuang untuk bangkit dari matrasnya. Banu merintih sambil menarik lengan bajunya. "Aku hanya lelah, sayangku," gumamnya sambil tersenyum lemah, sambil membelai pipinya. Tapi Banu tahu. Dia melihat betapa lambatnya dia bergerak, bagaimana napasnya tersengal-sengal. Dia duduk di sampingnya, menolak untuk pergi, matanya yang gelap penuh kesedihan. Lalu, suatu sore, saat matahari keemasan terbenam di balik pepohonan, Ina meraih tangannya untuk terakhir kalinya. "Kau membuatku sangat bahagia, Banu," bisiknya. Dan dengan satu desahan terakhir yang damai, dia menutup matanya. Banu menyenggolnya dengan lembut. Dia tidak bangun. Tangisan yang dalam dan menyedihkan keluar dari bibirnya. Suara yang begitu penuh duka hingga hutan pun seakan ikut menangis bersamanya. Selama berhari-hari, Banu tidak meninggalkan sisinya. Dia membawakan buah-buahan untuknya, menaruh bunga di sekelilingnya seperti yang pernah dia lakukan di malam hari. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pepohonan berdiri diam, sungai mengalir lebih lambat, burung tidak berkicau. Sesuatu telah berubah di hutan, kehilangan jiwa, cahaya, dan ibu. Ketika saatnya tiba, Banu memanjat ke pohon tertinggi, memandang ke arah hijau tak berujung yang terbentang di hadapannya. Dia sendirian lagi.
Namun jauh di tengah hutan, di tepi sungai tempat Cinta pernah hidup, seekor orangutan tua masih duduk setiap malam, menunggu, mengenang, menyayangi. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi Cinta selalu menemukan cara untuk meninggalkan bekas di hati kita. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe Awan Story untuk cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.